Lalu puji syukur tak lupa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul mengikuti majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaatul uzma darinya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Ya. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Raudatul Azhar dan MIMS yang telah menyelenggarakan kajian spesial ini. Dan buat teman-teman yang di rumah juga, teman-teman bisa mengikuti kajian secara online di live streaming Instagram, MIMS, dan juga Raudatul Azhar. Untuk itu, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada Ustadz Buya Elfisham LCMA, disilahkan. Oke, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salatu dan salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya mengucapkan terima kasih pertama kepada DKM Masjid Taqwa yang memberikan kesempatan bagi kita untuk memakai masjid ini guna menimba ilmu yang sama-sama akan kita pelajari. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih juga kepada pengurus Majelis Ta'lim yang mengundang kami untuk hadir di sini, yang subhanallah belum ada niat untuk datang ke sini, tapi Allah Subhanahu wa taala punya takdir dan semua ini tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema dari kajian kita pada saat ini adalah luar biasa. Apa yang kita rasakan sekarang ini? Lelah kan? Lelah. Jadi judulnya agar lelah menjadi lillah.
Kalau seandainya seorang berlari di belakang dunia, dia mengejarnya, nggak akan dapat. Yang dapat hanya lelahnya. Kegiatan kita yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kapasitas badan kita memiliki terbatas. Pasti kita lelah. Lalu bagaimana lelah ini Tanya jawab itu orang dari briefing dia. bisa menjadi motor penggerak Tebogawan. untuk lebih bersemangat? Dibalas. Maka kita bagi beberapa poin dalam kajian kita. Kelelahan suami, bagaimana bisa menjadi lillah? Suami bekerja dari pagi sampai waktunya nggak tahu. Kesusahan yang dilakukan oleh suami, terkadang istri tidak tahu. Bagaimana mereka menghadapi ancaman maut terkadang dalam pekerjaan. Ya. Kalau diikuti lelah. Mungkin ada di antara seorang waduh, pekerjaan yang seperti ini, kenapa saya harus lakukan? Sekarang bagaimana yang lelahnya itu menjadi lillah, menjadi bersemangat, menjadi motor penggerak untuk lebih bersemangat lagi. Karena sesuatu apabila kita jadikan sebagai lillah, dia akan menjadi roket untuk maju. Kewajiban memberikan nafkah merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Suami adalah pemimpin bagi istri. Kenapa? Karena dua hal. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, disebabkan Allah lebih atau memberikan kelebihan pada laki-laki daripada perempuan dari sisi fisik. Fisik laki-laki lebih teguh, lebih kuat, lebih sabar, lebih siap untuk memikul beban berat, tantangan. Itu adalah kodrat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada laki-laki. Oleh karena itu, tugas-tugas berat, apalagi tugas umat, dibeban oleh laki-laki. Tidak ada seorang nabi dari perempuan. Tidak ada pemimpin kecuali adalah laki-laki. Nabi SAW mengatakan, la yuflihul qaum walau umurahul mar'ah. Tidak akan menjadi beruntung satu kaum kalau mereka semua mengangkat seorang perempuan menjadi yang menguasai urusan mereka. Yang kedua adalah bima anfaqu min amwalihim, dan disebabkan oleh harta yang dinafkahkan. Ini adalah tugas laki-laki. Bekerja, mencari nafkah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Diwajibkan kepada yang dilahirkan untuknya. Siapa? Suami. Memberikan rezeki istri.
Yang maksudnya nafkah istri. Wa kiswatuhunna, dan pakaian mereka bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq bima ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Hendaklah orang yang memiliki kelapangan, dia berikan sesuai dengan kelapangannya. Suami yang diberikan harta, jangan pelit terhadap istrinya, jangan pelit terhadap keluarganya. Berikan. Ketika seorang bertanya kepada Nabi SAW, ma haqqu zawjatu ahadina alaih, apa hak salah seorang istri kami? Nabi jawab, tut'imhu idza ta'imt. Kau beri dia pakaian jika mereka punya. Jika kamu tut'imhu idza ta'imt, engkau beri makan jika engkau makan. Wa taqsuha idza tasait, engkau beri pakaian jika engkau berpakaian. Wala tadribil wajh, jangan ditampar istri. Suami enggak boleh menampar istri. Mukul boleh, tapi bertahap. Tapi tidak boleh wajah, dan pukulannya ghairu mubarrih, tidak boleh mencelakakan, tidak boleh berbekas. Ya, ini pukulan sayang ketika sudah bertahap di dalam menasihati istri. Kemudian wala tuqabbih, yang keempat hak istri yang harus dinaik oleh suami, jangan menjelek-jelekin istri. La yafriqul mu'minu mu'minah idza karya minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah suami membenci istri apabila dia tidak suka dengan sebuah akhlak, dia ridha dengan akhlak yang lain. Lalu yang kelima, wala tahjur illa fil bait, jangan didiamkan istri kecuali hanya dalam rumah. Kenapa dalam rumah? Kenapa tidak boleh di luar rumah? Kalau di luar rumah ketahuan, nanti ada pihak ketiga yang ikut campur. Kalau sudah ada pihak ketiga ikut campur, itu susah untuk menyelesaikan. Maka cukup suami istri yang tahu. Ya, malah dalam rumah pun dalam Al-Quran dikatakan wahjuruhunna fil madhaji', diamkan dia di atas ranjang. Ini juga mengisyaratkan, wallahu alam, ya, mengisyaratkan bahwa anak-anak pun tidak boleh tahu apa yang terjadi antara bapak dan ibunya. Memberikan nafkah adalah memberikan nafkah kepada keluarga adalah pahalanya sangat besar, dan dia lebih besar dari pahala sedekah, semua sedekah yang kita berikan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajra alladhi anfaqtahu ala ahlik. Rawahu Muslim. Subhanallah. Kata Nabi, 1 dinar engkau infakkan, engkau berikan di jalan Allah. Seorang berinfak pengen dapat pahala dari jalan Allah. 1 dinar yang dia berikan kepada budak yang ingin memerdekakan dirinya. 1 dinar yang dia berikan kepada orang miskin, bersedekah kepada orang miskin. Dan 1 dinar yang engkau infakkan kepada, engkau berikan kepada keluargamu, kepada istrimu. Yang 4 jenis dari uang yang kita keluarkan, 4 jenis dari sedekah yang kita keluarkan, mana yang paling besar? A'zamuha ajra, pahala yang paling besar dari antara itu adalah alladzi anfaqtahu ala ahlik, yaitu yang kamu keluarkan
kepada keluarga, kepada istri. Mengalahkan sedekah kita kepada orang miskin, mengalahkan pengeluaran kita di jalan Allah. Ada orang subhanallah, dia pergi mana-mana, mengeluarkan uangnya, hartanya di jalan Allah, tapi istrinya dibiarkan tanpa ada uang. Dia bilang, rezekinya Allah nanggung. Ntar ada tetangga datang, itu kan dari Allah. Ini namanya orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, mana dia dari hadis Nabi SAW? Kalau kita mau mencintai sunnah Rasulullah, di mana sikap kita dengan sunnah Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa rezeki atau dinar, uang yang kita keluarkan untuk keluarga kita itu lebih afdal daripada yang kita keluarkan pada jalan-jalan yang lain. Munawi di dalam kitabnya Faidul Qadir dia mengatakan maksud dari hadis ini adalah memotivasi untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Bahwasanya nafkah pada keluarga itu adalah pahala yang lebih besar dibandingkan dari seluruh nafkah-nafkah yang kita keluarkan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat Imam Muslim, a'zamuha ajra alladhi anfaqtahu ala ahlika. Paling besar pahalanya adalah engkau infakkan di jalan Allah Subhanahu dalam keluargamu. Kemudian Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, a'zamu ajran alladhi anfaqtu ala ahlik ma annahu dzakara qablahu an-nafaqa fi sabilillah wa fil 'itq wa fis sadaqah rajjaha nafaqa 'ala al-'iyal 'ala hadha kulliha lima dzakarna. Beliau mengatakan yang paling besar pahalanya adalah apa yang kita infakkan, yang kita berikan kepada keluarga. Sementara Nabi SAW telah menyebutkan pemberian sebelumnya. Jalan Allah kepada budak yang memerdekakan dirinya, pada jalan Allah kepada orang miskin. Lalu Nabi mengatakan bahwa pemberian kepada istri atau keluarga itu lebih besar pahalanya. Juga dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan afdhalu dinarin yunfiquhu ar-rajulu dinarun yunfiquhu ala 'iyalihi wa dinarun yunfiquhu ala dabatihi fi sabilillah wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah. Sebaik-baik dinar atau uang, harta yang diberikan oleh seseorang adalah harta atau dinar yang diberikan kepada keluarganya. Dan dinar yang diberikan kepada kendaraannya yang dia pakai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dinar yang dikeluarkan untuk sahabat-sahabatnya yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dinar yang kita berikan itu kepada keluarga kita lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya, Abu Qilabah dia mengatakan, bada'a bil 'iyal wa ay rajul a'zama ajran min rajul yunfiqu 'ala 'iyalihi. Dia mulai dari keluarganya. Laki-laki mana yang pahalanya lebih besar daripada laki-laki yang memberikan nafkah kepada keluarganya? Dengan nafkah dia berikan kepada keluarganya, dia telah menjaga kehormatan keluarganya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan manfaat kepada mereka melalui suaminya atau laki-laki tersebut. Tidak hanya sebatas pemberian nafkah habis atau pahalanya. Malahan Nabi SAW mengatakan dari Ummi Salamah, qalat qultu ya Rasulullah hal li ajrun fi bani Abi Salamah an unfiqa alaihim wa lastu bitarikatihim hakadha wa hakadha innama hum bani. Faqala na'am laki ajru ma anfaqta alaihim. Dari Ummi Salamah dia mengatakan,
Ummi Salamah adalah istrinya Nabi SAW yang dia punya anak-anak dari Abu Salamah, dari suaminya yang sebelumnya. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah saya mendapatkan pahala pada anak-anak dari atau keturunan dari Abi Salamah yang aku berikan kepada mereka, yang dia tidak memiliki harta kecuali ini dan itu. Dia tidak memiliki warisan kecuali hanya itu dan itu. Lalu aku berikan kepadanya. Ya. Apa kata Nabi SAW? Naam laki ajr ma anfaqta alaihim. Ma anfaqti alaihim. Engkau mendapatkan pahala apapun yang engkau berikan kepadanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, sesungguhnya engkau tidaklah pernah memberikan nafkah atau sebuah nafkah yang engkau mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali engkau akan diberikan pahala pada nafkah yang engkau berikan tersebut. Sampai apa yang engkau letakkan di mulut istrimu, yang dimakan oleh istrimu, itu engkau akan mendapatkan pahala. Subhanallah. Kelelahan yang dilakukan oleh suami apabila dia niatkan hal tersebut untuk atau karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya setiap apa yang dimakan oleh istri. Di dalam kitab Muwatta, di dalam Al-Muntaqa, syarah kitab Muwatta, dikatakan, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah, sungguhnya engkau tidaklah memberikan nafkah yang engkau mengharapkan wajah dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya yaqtadi anna an-nafaqata idza urida biha wajha Allah wa ta'affuf wa tasattur wa ada al-haqq wal ihsan ila ahli wa 'awnahum bidzalika 'ala al-khairi min a'mal al-birr allati yujar biha al-munfiq wa in kana ma yut'imu imra'atahu. Menunjukkan hadis ini menunjukkan bahwa apabila bahwasanya nafkah apabila diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, para suami ketika kita mencari bekerja, ya, apabila kita mencari bekerja karena ingin mengharapkan pahala dari Allah, ingin ta'affuf, yaitu menjaga kehormatan keluarga kita. Kita pengen mencukupkan mereka sehingga mereka tidak minta-minta kepada yang lain, sehingga mereka tidak mengeluh kepada yang lain. Kita cukupkan. Kemudian kita niatkan untuk tasattur, menutup aib kita. Ya. Kemudian kita niatkan dalam menunaikan hak, berbuat baik kepada keluarga, kepada istri, membantu mereka, maka itu semua akan menjadi nilai amalan kebajikan, ya, yang akan kita beri, didapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dimakan oleh istri, oleh keluarga, maka itu menjadi pahala bagi kita. Oleh karena itu, kita niatkan dalam kita bekerja, jangan kita bermalas-malas, ya, jangan kita putus asa, tapi selalulah kita bekerja. Setiap yang kita kerjakan kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita berikan itu ada merupakan kewajiban.
Ya, merupakan kewajiban yang harus kita tunaikan, yang kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kelelahan yang dapat oleh suami. Ya, insya Allah kelelahan itu akan menjadi lillah, akan menjadi bersemangat apabila itu semuanya diniatkan untuk kebaikan. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, diniatkan untuk menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya. Setiap yang dimakan oleh istri dan anak itu mendapatkan pahala bagi suami atau ayah. Adapun istri, seorang istri mungkin bekerja lelah, memasak mulai dari kasur sampai ke kasur. Pagi yang terbayang bagi seorang istri adalah dapur. Masak, mencuci, mensetrika, anak, dan bla bla bla. Subhanallah. Allah sudah mentakdirkan kesabaran bagi istri dalam perbuatan pekerjaan ini. Lelah. Laki-laki kesabarannya di tempat yang lain. Ya. Tantangan pekerjaan yang berat yang dilakukan oleh suami di luar, mungkin istri nggak bisa melakukan. Tapi pekerjaan yang rutin yang dilakukan oleh istri di dalam rumah, mungkin suami juga nggak mampu. Bisa hanya sekali, 2 kali, tapi rutin pekerjaannya itu aja. Membosankan, melelahkan. Apalagi anak, ya masih kecil-kecil, semuanya lelah. Belum lagi melayani suami. Ya, nah, bagaimana ini bisa menjadi lillah? Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabiat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, Nabi bertanya kepadanya, azatu ba'lin anti? Apakah engkau punya suami? Katanya, ya. Kaifa anti min? Bagaimana engkau dengannya? Lalu dia jawab, ma'aluhu illa ma'ajistu. Aku selalu menservisnya, selalu melayaninya, kecuali apa yang aku tidak mampu. Lalu Nabi SAW bertegas, unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Lihatlah di mana posisimu dari suamimu. Sesungguhnya suamimu itu ada surgamu dan nerakamu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita harapkan hidup di dunia ini? Mempertahankan ego sehingga tidak mau tunduk, cekcok. Terkadang ada dalam rumah tangga karena mempertahankan ego, anaknya porak-poranda. Kenapa? Karena tidak mau saling tunduk, tidak mau mencari solusi. Anak menjadi korban. Pekerjaan dalam rumah tangga memang melelahkan. Itulah dunia. Tetapi apabila pekerjaan kita didasari oleh agama, maka pekerjaan yang banyak itu akan menjadi sumber pahala bagi siapa yang melakukannya. Terutama dalam rumah tangga adalah istri. Istri mengharapkan surga. Surga istri itu ada di suami.
Apakah suaminya harus soleh? Apakah suaminya harus seorang ustaz? Tidak. Tapi yang menentukan dia adalah bagaimana sikapnya kepada suami. Walaupun suaminya seorang awam, sama-sama tidak tahu dengan ilmu, sama-sama mengaji, atau boleh jadi belum mengaji. Lalu bagaimana caranya? Nabi SAW mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Jika seandainya wanita itu sudah salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dia melaksanakan puasa bulannya, yang bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dia menjaga kemaluannya, yakni menjaga kehormatan dirinya, wa ata'at zaujaha, dia mentaati suaminya, qila laha udkhulil jannah min ayyi babin syi'ti, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun juga yang engkau senang. Suami minta buatkan ini, siap. Enggak mengatakan, waduh saya letih, saya lelah. Dia pengen mendapatkan surga. Karena surganya di situ. Itu pintu surganya. Ketika dia mentaati suaminya. Wanita yang baik itu, kata Nabi SAW, "Idza nadhara ilaiha asarathu." Apabila suami melihat kepadanya, menyenangkan hati suami. Wa idza amaraha ata'athu. Apabila suami menyuruhnya, dia mentaati. Wa idza wala tukhalifuhu fima yakrah fi nafsiha wa malihi. Yang ketiga, yang ini sedikit berat, tidak menyelisihi suami pada apa yang tidak disukai oleh suami. Maka para istri yang di belakang, hendaklah segera tanya kepada suami apa yang tidak dia sukai, agar kita bisa bersikap tidak menyelisihi apa yang tidak disukai oleh suami. Maka lakukan apa yang disukainya, tinggalkan apa yang tidak disukainya. Walaupun yang tidak disukai oleh suami kita sukai, kita senang, tapi kita dahulukan apa yang tidak disukai oleh suami. Pada dirinya, diri istri, dan pada harta suami. Membelanjakan harta suami di mana yang tidak disukai oleh suami, jangan dilakukan. Pada diri istri, apa model yang tidak disukai oleh suami, jangan dikerjakan. Seorang ulama tabi'in, Shuraih namanya, 20 tahun dia menikah, nggak pernah marah dengan istrinya. Dikisahkan kenapa. Dia mengatakan, ketika saya menikah, sudah akad, malamnya dia baru lihat, sadar bahwasanya istrinya sangat cantik sekali. Lalu saya bersyukur kepada Allah, sholat 2 rakaat. Ternyata ketika saya salam, dia juga ikut salam dengan salam salah. Artinya ikut sholat juga. Berarti istrinya adalah istri yang solehah. Lalu ketika dia ingin meraba istrinya bilang, hala rislik, tunggu dulu sampai engkau menyebutkan apa yang engkau sukai dan apa yang tidak engkau sukai. Jadi malam pertamanya itu dulu, ya, sama dengan orang baru masuk kerja, apa yang harus, tugas yang harus dikerjakan.
Lalu dia katakan, apa yang engkau sukai saya akan kerjakan. Apa yang engkau tidak sukai saya tidak kerjakan. Apa yang engkau sukai dari tetangga, siapa yang engkau sukai dari tetangga, siapa yang tidak engkau sukai. Lalu bagaimana yang sukanya engkau terhadap keluarga saya dan bagaimana yang tidak sukanya. Lalu Shuraih mengatakan, kalau begitu, ya sudah, saya akan sampaikan. Dia bilang, yang suka saya begini, yang tidak saya suka begini, itu seterusnya. Ya. Nah, ketika istri mengetahui apa yang disukai oleh suami, dia kerjakan. Apa yang tidak disukai suami, dia tinggalkan. Akhirnya apa? Akhirnya kehidupan mereka tentram. Ya, tidak juga. Oh, kalau begitu, istri begitu juga dong. Suami harus tahu juga apa yang saya sukai, apa yang tidak saya sukai. Itu namanya nantang. Ya, sekarang istri pengen mendapatkan surga, maka dia harus mengetahui apa yang disukai oleh suaminya, apa yang tidak disukai oleh suaminya. Yang disukai suaminya dikerjakan, yang tidak disukai oleh suaminya tinggalkan. Karena boleh jadi ada perbedaan. Yang disukai oleh suami ternyata tidak disukai oleh istri. Apakah suami takluk kepada istri atau istri yang takluk kepada suami? Ya, baik. Lalu apa yang harus dilakukan oleh istri ketika istri pengen masuk surga? Kata Nabi SAW, ala ukhbirukum bin nisa'ikum min ahli jannah. Tidakkah aku beritahukan kepadamu istrimu dari penduduk surga? Yani istri yang masuk surga nih. Apa ciri khasnya? Kata Nabi SAW, al-wadud al-a'ud ala zawjiha. Yaitu yang penyayang, yang subur, yang a'ud kepada suaminya. Apa itu a'ud? Nabi katakan, allati idza adat aw udhiyat, yaitu wanita apabila dia menyakiti atau disakiti. Menyakiti, siapa yang salah? Suami atau istri? Istri menyakiti suami, siapa yang salah? Istri itu suami? Istri. Menyakiti suami berarti istri yang salah. Atau disakiti, siapa yang salah? Suami. Ya. Apakah istri yang salah atau suami yang salah? Tapi istri mengatakan, hadihi yadi fi yadik. Ini tanganku di dalam tanganmu, di dalam genggamanmu. La adzuqu ghamdan hatta tarda. Aku tak bisa memejamkan mata sampai engkau ridha. Yani istri yang selalu berupaya untuk mencari keridhaan suami, itulah istri yang akan masuk ke dalam surga. Tentu ada sebuah kaidah, yaitu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan di dalam bermaksiat kepada sang khaliq selama perintahnya tidak menyelisihi syariat, tidak bertentangan dengan syariat. Maka suami, istri jika ingin mendapatkan surga, maka taati suami, walaupun itu terkadang kurang berkenan di hati istri. Dia harus berupaya mencari keridhaan suaminya. Namun suami, boleh jadi itu adalah pintu api neraka oleh sang istri. Kapan? Nabi SAW mengatakan, uritu nara, diperlihatkan padaku api neraka, wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Saya melihat kebanyakan dari penduduknya adalah dari wanita. Qalu lima, kenapa? Qal yakfurna, mereka mengingkari. Lalu ada bertanya, yakfurna billah, apakah mereka mengingkari Allah?
Qala yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Mereka mengingkari suami, mengingkari kebaikan yang diberikan. Idza ahsanta ila ihdahunna dahra, jika engkau berbuat baik pada salah seorang di antaranya, wa ra'at minka syai'an, lalu dia melihat sesuatu darimu, qalat, dia mengatakan, ma ra'aitu khairan minka qat, aku tidak pernah mendapatkan kebaikan darimu sedikit pun. Selama ini kemana? Kasih sayang sudah ada, pemberian yang sudah ada, mana posisinya? Subhanallah, gara-gara perkataan yang keluar oleh emosional yang muncul, akhirnya dia mengingkari kebaikan suami. Karena mengingkari kebaikan suami itu adalah bisa menjadikan penyebab istri masuk api neraka. Mana kita pilih? Kita ingin masuk surga atau ingin masuk api neraka? Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan rumah tangga, khususnya ibu-ibu, cukup melelahkan. Melayani suami cukup melelahkan. Imam Bukhari mencantumkan di dalam kitabnya, dalam Kitabul Iman, baban adda fihi wajibat syar'iyyah wa dzikra fi ihtisab al-ajr ala fi'lihi. Beliau mencantumkan dalam Kitabul Iman adanya amalan-amalan yang itu adalah hal-hal yang wajib secara syar'i dan disebutkan dalamnya untuk mengharapkan pahala dalam mengerjakannya, yaitu babun ma jaa innal a'mal binniyati wal hisbah, bahwasanya amalan itu tergantung dengan niat, tergantung dengan harapan. Walikulli imri'in ma nawa, bagi masing-masing dia akan mendapatkan pahala sesuai diniatkan. Fadakhala fihi al-iman wal wudu' was salat waz zakah wal hajj was shaum wal ahkam. Maksudnya adalah iman, wudu, salat, zakat, haji, puasa dan hukum-hukum. Wa qala ta'ala, "Qul kullun ya'malu 'ala syakilatihi." Katakan, masing-masing beramal sesuai dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia niatkan. Ya, nafaqatul rajul ala ahlihi yahtasibuha sadaqah, yaitu amalan atau nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya, dia harapkan mendapatkan pahala, maka itu adalah bernilai sedekah. Nah, begitu juga perbuatan yang dilakukan oleh istri ketika dia bekerja untuk melayani suaminya dan melayani keluarganya. Dia berkhidmat kepada suaminya. Ketika dia niatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala di setiap yang dilakukannya. Ada sebuah hadis, dan hadis itu dinilai oleh sebagian ulama adalah nilainya lemah. Akan tetapi maknanya adalah benar, bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh seorang istri di rumah, maka itu terhitung jihad, karena dia betul-betul berupaya untuk melakukan perbuatan itu dengan baik. Maka oleh karena itu, ketika seorang istri bekerja, Allah niatkan bahwasanya setiap gerak-gerik yang kita lakukan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin menjaga bagaimana suami kita ini terjaga dari maksiat. Wanita yang Allah Subhanahu wa taala katakan, litaskunu ilaiha, agar kamu mendapatkan ketentraman dengannya. Bagaimana seorang bisa mendapatkan ketentraman kepada istrinya, nyaman di rumah, kalau seandainya istrinya tidak memberikan servisan yang baik kepada suami? Lalu untuk terjadinya hubungan yang baik antara suami dan istri, lantas Allah Subhanahu wa taala katakan,
wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di tengah-tengah kalian, antara kalian adalah kasih sayang. Maka istri ketika dia berupaya untuk melakukan agar dia mendapatkan ketentraman dan suaminya mendapatkan kenyamanan, maka dia akan mendapatkan pahala dari setiap yang dikerjakan. Suami ketika dia Nabi SAW katakan, wa fi budhi ahadikum sadaqah, di dalam mani salah seorang di antara kalian bernilai sedekah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu falahu ajr? Ya Rasulullah, apakah seorang melampiaskan syahwatnya dia mendapatkan pahala? Lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aita idza wada'ah fil haram alaysa alaihi wisrun? Bagaimana pendapatmu kalau seandainya diletakkan syahwatnya tadi di tempat yang haram, bukankah dia mendapatkan dosa? Qalu na'am, ya. Wa kadzalika idza wada'aha fil halal. Begitu juga kata Nabi, jika dia letakkan di tempat yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Perbuatan sama. Ini yang halal, ini yang haram. Ya, apabila seorang melakukannya dan untuk menjaga kehormatan dirinya, atau juga dia melayani suami istrinya, maaf mungkin istri suami pulang dengan letih, lelah, pada saat itu dalam waktu yang sama ternyata istri yang lebih pengen, bagaimana? Hendaklah suami melayaninya. Untuk apa? Agar istri terjaga kehormatan dirinya. Ya. Melayani itu walaupun kita melampaui syahwat kita, tapi kita letakkan tempat yang halal, maka dia menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu lelah, letih akan bisa hilang apabila semuanya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kalau Allah Subhanahu wa taala, orang tua mendidik anak letih, lelah, menjaga anak, memelihara anak, membesarkan anak, menafkahi anak adalah tanggung jawab, dan itu letih dan lelah. Namun dia akan bisa menjadi lillah, atau dia bisa menjadi pahala apabila kita jadikan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mendidik dan menjaga keluarga itu adalah tanggung jawab seorang suami. Kepala keluarga memiliki tanggung jawab di sini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing memiliki tanggung jawab dan akan diminta pertanggungjawaban. Ar-rajulu ra'in fi baiti ahlihi. Seorang laki-laki adalah penanggung jawab dalam keluarganya. Ya, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dia akan diminta pertanggungjawabannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Wanita itu apa? Adalah penanggung jawab dalam rumah suaminya. Saya sering menerjemahkannya di sini adalah penanggung jawab. Tidak diterjemahkan sebagai pemimpin. Karena suami pemimpin dalam rumah tetangganya, istri pemimpin dalam rumah suaminya. Ada dualisme kepemimpinan. Ya. Tapi tidak, tanggung jawab. Suami punya tanggung jawab,
Istri punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya sesuai dengan kapasitas. Istri bertanggung jawab pada rumah suaminya, dan riwayat lain pada anak suaminya. Jika seandainya dia adalah bersuami dengan suami yang sudah punya anak, maka anak suami juga tanggung jawab istri. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, yakni hai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maknanya ayat ini adalah ayat yang memberikan nasihat kepada kita bagaimana upaya kita menjaga keluarga kita dari api neraka. Maka kita awali dari diri kita sendiri. Kita tidak akan bisa menjaga keluarga kita dari api neraka kalau seandainya kita sendiri belum mampu menjaga diri kita dari api neraka. Yang kedua, setelah itu baru keluarga kita. Ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Allimuhum wa addibuhum." Ajarkan mereka dan didik mereka. Didikan anak kita, Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan hasil yang baik kepada kita. Apa? Pahala yang akan mengalir terus. Idza matal insan inqata 'amalu illa min thalath. Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali dari 3 perkara, di antaranya awwaladin salih yad'u lah. Anak yang soleh ia akan mendoakannya. Di antara tafsiran ulama di dalam masalah ini adalah bahwa orang tua yang berusaha mendidik anaknya dengan baik, ya, mendidik anaknya dengan baik, maka apapun yang diamalkan oleh anaknya itu mendapatkan pahala bagi orang tuanya. Pendidikan anak menjadi anak yang soleh adalah investasi yang besar bagi seorang orang tua, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, anaknya akan berbuat baik kepadanya, terutama ketika anak dia sudah tua dan anaknya sudah dewasa. Ya, dia akan berbuat baik kepada orang tuanya. Yang kedua, berbuat baiknya kepada orang tua tidak hanya selama hidup, tapi sudah meninggal dunia pun masih tetap dia berbuat baik kepada orang tuanya, apabila anak tadi dididik dengan cara yang baik. Amalan-amalan anak kita yang dia lakukan, kita juga akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena anak itu sendiri adalah hasil dari amalan kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dari perkataan Nabi Nuh ketika anaknya Kan'an tenggelam, ya, lalu dia mengatakan, innahu ibni, innahu min ahli. Qala innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Dia adalah amalan yang tidak saleh. Ini menunjukkan bahwa anak adalah amalan dari orang tua. Hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang adalah amalan yang dia sendiri, hasil amalan sendiri, dan anak adalah hasil dari orang tua. Maka dalam mendidik, lelah kita, letih kita dalam mendidik, akan tetapi itu akan memberikan manfaat kepada kita. Di akhirat juga begitu. Nabi SAW mengatakan, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Seseorang diangkat derajatnya dalam surga. Fayaqulu anna lihada. Dari mana aku mendapatkan ini, kok naik derajat saya? Fayuqal, lalu katakan, bistighfari waladika lah, walil istighfari waladika lak. Yani disebabkan oleh mohon istighfar anak yang memohon ampun, anakmu yang memohon ampun kepada Allah untukmu. Setiap anak kita memintakan ampun kepada Allah untuk kita, maka derajat kita diangkat. Begitu juga setiap kita memohonkan ampun untuk orang tua kita, maka derajat orang tua kita diangkat. Anak yang solehlah yang bisa mendoakan orang tuanya.
Hasil didikan anak yang soleh adalah hasil didikan dan upaya orang tua. Walaupun dia tidak langsung yang mendidiknya, tapi dia sekolahkan di sekolah. Katanya sekolah sunnah ini mahal-mahal. Lalu dia berusaha untuk mencari keuangan supaya anaknya sekolah di sekolah-sekolah yang berkualitas. Dia memohon kepada Allah agar diberikan rezeki. Berupaya dia untuk mendapatkan itu. Letih lelahnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anaknya menjadi anak yang soleh. Anak yang hafal Al-Quran. Setiap orang tua yang anaknya hafal Al-Quran, apa yang akan didapatkannya? Dia akan diberikan taj al-wiqar, yakni mahkota kehormatan dan jubah kehormatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan nanti kepada orang tua yang anak-anaknya hafal 30 juz. Tidak hanya hafal 30 juz saja yang harus kita harapkan, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anak kita bisa memahami Al-Quran, bisa menghayati Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran, dan bisa menjadikan Al-Quran adalah karakternya. Sebagaimana Nabi SAW menjadikan Al-Quran itu adalah karakternya. Sebagaimana diisyaratkan atau yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana khuluqul Quran. Di samping itu, orang tua yang mendidik anaknya, letih dan lelah dan mendidik anaknya, terutama anak perempuan, maka itu bisa menyebabkan orang tuanya masuk ke dalam surga. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man ibtuliya bi syai'in minal banat, fasabara 'alaihinna, kunna lahu hijaban minan nar." Rawahu Tirmidzi. Kata Nabi, siapa orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memelihara anak-anak perempuan, lalu dia bersabar di dalam mendidiknya, maka anak-anak itu nanti akan menjadi tameng yang melindungi dia dari api neraka. Kemudian di Anas bin Malik juga mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'ala ibnataini aw thalathan aw ukhtaini aw thalathan hatta yabinna aw yamut anhunna kuntu ana wa huwa fil jannati kahataini, wa asyara bi usba'ihi as-sabbabatu wallati taliha. Kata Nabi SAW, siapa yang memelihara 2 orang anak perempuan atau 3, mengasuhnya, memeliharanya, mendidiknya, atau 2 orang saudari perempuan atau 3, lalu sampai dia bisa berdiri, yakni sampai dia bisa berdiri sendiri, atau sampai dia berkeluarga, atau sampai dia meninggal dunia dari mereka ini, maka kata Nabi SAW, aku dan dia nanti dalam surga kahata ini, seperti ini. Lalu dia berisyaratkan antara telunjuk dengan jari tengahnya. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita keagungan, pentingnya kita mendidik anak-anak perempuan kita, yang mana mungkin kita letih dan lelah, memberikan perhatian kepada mereka, mungkin kita letih dan lelah, tapi pahalanya besar, yang akan bisa membawa kita ke dalam surga. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan amalan dan letih lelah kita itu bisa menjadi lillahi ta'ala. Lalu bagaimana dengan anak? Anak yang mungkin boleh jadi letih dan lelah memelihara orang tuanya, menjaga orang tuanya. Satu kesan dari seorang yang menasihati, dia sudah meninggal dunia. Apa pesannya? Dia berkisahkan bagaimana dia dengan orang tuanya. Saya juga mendapatkan cerita dari anaknya, bagaimana bapak ini memuliakan orang tuanya, ya. Kalau mau bikin rumah, persis rumah dia dengan rumah orang tuanya sama.
Di waktu dulu katanya, waktu tahun 80-an atau 79, dia pergi ke Jakarta. Pada waktu itu baru televisi belum ada yang berwarna, warnanya baru di atas 3 warna aja. Ya, hitam putih dikasih kaca berwarna. Kemudian dia dapat berwarna, orang tua baru dapat beli. Orang tuanya bilang, waduh nak, kayaknya bagus ya dengan TV warna. Langsung dia kirim. Dia katakan, jika kita berbakti kepada orang tua, kita harus berbakti dengan perasaan, bukan dengan akal. Kalau kita berbakti kepada orang tua dengan akal, kita akan hitung-hitungan. Ya, mungkin ini belum bagus, ini belum cocok, belum bla bla bla. Tapi kalau dengan perasaan, apapun kita akan beri. Kenapa? Karena orang tua telah membesarkan kita dengan perasaan, bukan dengan akal. Kalau seandainya dengan akal, apapun yang kita minta waktu kita kecil, pasti dia tidak akan beri. Karena belum cocok untuk kita. Tapi perasaan mereka, kasih sayang mereka, mengalahkan akal mereka. Maka kita masih punya orang tua. Orang tua dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani, bahwa orang tua adalah pintu tengah surga. Beruntunglah antum yang masih punya orang tua. Lelah, letih. Ya, kita juga letih mereka karena sikap kita, perangai kita. Kita kecil dulu mungkin kita pernah memukul orang tua kita ketika kita masih kecil, kita tidak tahu apa-apa. Tapi mereka tidak pernah marah. Yang adalah kasih sayang. Lalu masa itu berubah. Orang tua kita sudah tua. Kita diberikan kekuasaan. Maka letih lelah kita ini harus kita balik. Mereka sudah letih lelah membesarkan kita. Maka ini saatnya bagi kita untuk memberikan khidmat kepada mereka. Apa yang kita dapatkan? Surga. Ya, surga. Terutama anak laki-laki. Karena anak perempuan, surganya di suaminya. Ketika dia bersuami. Dia melayani suaminya. Surganya ada di suami. Anak laki-laki, surganya sama orang tuanya. Capek, letih, lelah. Tidak ada seorang pun yang akan merugi ketika dia melayani orang tuanya. Santun kepada orang tuanya. Tidak akan habis uangnya. Kalau seandainya orang tua minta terus, nggak akan habis. Ya, ma naqasa sadaqatun min malin. Sedekah tidak akan pernah mengurangi harta yang kita berikan kepada orang tua kita. Ya, tidak kemana-mana. Dia tidak akan meminta harta kita semuanya. Kita hanya memberikan kepada apa yang menyenangkan hatinya. Maka oleh karena itu, anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua, tempatnya adalah surga. Manusia yang pertama haknya yang harus kita tunaikan setelah hak Allah adalah hak orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Rabbmu telah memutuskan, menetapkan, janganlah engkau mengibadati kecuali Dia saja. Dan kepada orang tua berbaktilah. Berbuat baik. Di dalam berbuat baik kepada orang tua, menyantunin orang tua, ibu lebih diutamakan daripada bapak. Namun ketaatan kepada orang tua lebih dahulu, kepada ayah lebih didahulukan daripada ibu. Karena ayah kita adalah pemimpin
dan pemimpin adalah taati. Tapi santun adalah kepada ibu. Bukankah dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ada yang bertanya, ya Rasulullah, man abar? Hai Rasulullah, siapa yang aku berbuat baik, yang santun kepadanya? Kalau ummak, ibumu. Semaman. Kemudian setelah itu siapa? Ummak, ibumu. Semaman. Siapa? Ummak, ibumu. Semaman. Kalau abak. 3 kali ibu, karena ibu melakukan 3 proses atau 3 tahap yang mereka mendapatkan kesusahan dan kepayahan. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala. Anak ketika dia belajar letih dan lelah. Berikan semangat kepada mereka. Letih dan lelah ini dalam belajar harus bersabar. Jangan letih lelah kita ini kita tinggalkan. Akhirnya pelajaran kita tidak mau belajar. Imam Syafi'i mengatakan, isbir. Terkadang juga anak-anak mengeluhkan kasarnya guru, sikap guru yang kurang harmonis. Imam Syafi'i dia mengatakan, isbir ala jafa'il muallimi fa inna rasibal ilmi fi nufranihi. Apa kata Imam Syafi'i? Bersabar atas sikap kasar dari seorang guru. Sesungguhnya kegagalan menuntut ilmu adalah di dalam menjauhi guru. Man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan. Siapa yang tidak merasakan hinanya dalam menuntut ilmu sesaat. Berapa lamanya pondok pesantren? 6 tahun. Ya, dikekang, tidak boleh apa-apa. Ya. Tapi jika dia bersabar, dia akan hidup dengan ilmu. Tapi kalau tidak bersabar, karena tidak menerima ya sikap yang mungkin terasa terhina, tajarra'a zullat jahli tula hayatihi, dia akan menelan rasa kehinaan, hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Sesaat lawannya adalah seumur hidup. Maka menuntut ilmu butuh kesabaran, letih dan lelah memang. Ulama juga mengatakan, la yunal al-ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak bisa diraih dengan tubuh yang santai. Harus dia berupaya ya untuk berusaha. Juga dikatakan man talabal ulya saharal layan. Siapa yang mencari kemuliaan, maka dia perlu bergadang pada malam hari. Yang maksudnya adalah belajar dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya rasa sampai di sini pembahasan kita. Semoga lelah yang kita rasakan dari segala aspek, dari segala lini kehidupan kita bisa jadikan dia menjadi lillah, sehingga kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis, begitu juga mungkin ya, ini pembahasan mungkin agak panjang, tetapi saya bacakan satu ayat yang ini saya berikan kepada kawan-kawan yang bergerak di dalam dakwah. Ini adalah motivasi yang saya rasakan, yang menjadi motivasi kita dalam berdakwah. Dakwah sama dengan jihad jalan Allah, karena tujuannya sama, yaitu li'ila kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Ambil surah At-Taubah ayat
120 dengan 121. Ya, silakan surah At-Taubah ayat 120 121. Allah berfirman, "Maka li ahli al-Madinati wa man haulaha aw haulahum min al-a'rabi ay yatakhallafu an Rasulillah wa la yaghabu bi anfusihim an nafsi." Tidaklah pantas atau tidak ada bagi penduduk Madinah. Ada deh. Asar. Masya Allah. Baik. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada rasa letih, lelah, rasa lapar di jalan Allah kecuali itu ditulis sebagai amal soleh. Dan tidak juga nafkah yang kita keluarkan ya di jalan Allah, baik kecil maupun besar, tidaklah juga kita melewati sebuah lembah kecuali itu ditulis sebagai pahala amal soleh. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, pejuang-pejuang dakwah atau panitia-panitia yang mengajak orang untuk berdakwah, letih lelah insya Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan pahala dalam setiap gerak-geriknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertanyaan dari Ustaz, peserta yang dapat 12 ini gimana? Jadi Ambil sholat aja. sholat. Ada apa-apa. Ya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz Buya Elvi Syam LCMA yang telah memberikan tausiahnya pada kita semua. Mudah-mudahan ada